apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jalanan rusak, lagi-lagi memakan korban. Diduga menghindari lubang, satu unit truk dam mengalami kecelakaan di jalan lintas Kabupaten Pali. Seorang pekerja bangunan membawa kabur uang dan perhiasan dari sebuah rumah mewah tempat ia bekerja. Upaya Kejaksaan Negeri untuk membawa nenek terpidana kasus pemalsuan surat tanah mendapat protes dan hadangan dari pihak keluarga. Diduga menghindari lubang, satu unit truk dam mengalami kecelakaan di jalan lintas Kabupaten Pali. Meski tak ada korban jiwa, meski tidak ada korban yang luka serius, namun bagian depan truk dam mengalami kerusakan yang cukup parah. Satu unit truk dam bermuatan batu krokos mengalami kecelakaan di kilometer 9 jalan lintas Kabupaten Pali. Truk dam terperosok ke dalam semak-semak usai menabrak kendaraan lain dan pembatas sebuah jembatan. Kuatnya benturan membuat bagian depan truk rusak parah. Meski begitu, sang sopir hanya luka ringan dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini bermula saat truk dam melaju dari arah Simpang Belimbing menuju kawasan Benakat Minyak, Desa Talang Ubi, Kabupaten Pali. Di lokasi kejadian, sopir diduga hilang kendali saat menghindari lubang jalan. Sopir kemudian banting setir ke sebelah kanan hingga menabrak truk lain yang datang dari arah berlawanan dan pembatas jembatan. Namun truk yang terlibat kecelakaan justru kabur. Diketahui bahwa mobil ini mengalami kecelakaan pukul jam setengah 6 pagi. Awalnya mobil ini diketahui oleh informasi dari warga bahwa ada mobil yang kecelakaan. Awalnya 2 mobil, tapi satu mobilnya sudah nggak ada lagi. Kemungkinan akibat yang pertama mungkin akibat kondisi jalan yang rusak. Yang kedua kemungkinan sopir juga mengantuk. Polisi menduga kecelakaan ini disebabkan karena sopir mengantuk setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kasus kecelakaan ini sendiri telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Pali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Polda Sumsel berhasil meringkus pelaku pencurian di salah satu rumah mewah di Palembang. Pelaku adalah pekerja bangunan yang sedang bekerja di rumah korban. Pelaku berhasil membawa kabur uang dan perhiasan senilai 1 miliar rupiah. Tim Opsnal Unit 4 Subdet 3 Jatan Ras di Reskrimum Polda Sumatera Selatan menangkap pelaku pencurian di sebuah rumah mewah di Jalan Kimarogan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Pelaku ditangkap di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kerugian yang dialami korban akibat kasus pencurian tersebut mencapai 1 miliar rupiah. Pelaku bernama Rusdi, sebelumnya merupakan seorang buruh bangunan di rumah korban sejak bulan Mei. Tugasnya memasang keramik, plafon, dan kamar mandi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, tersangka membersihkan pekerjaannya di rumah korban dan melihat harta benda berupa uang tunai dan perhiasan milik korban. Rusdi pun tergoda untuk mencuri barang berharga tersebut. Tersangka boleh mengaku berapa saja, namun unsur dalam pengungkapan itu tidak menentukan bahwa harus 1 miliar atau lain sebagainya. Di mana kita bisa menemukan adanya alat bukti bahwa yang bersangkutan memang mengambil dan alat bukti keterangan saksi dan transaksi tersangka dan uangnya itu sudah memenuhi unsur. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa jumlah uang yang diambil oleh pelaku sebesar 300 juta rupiah. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari serta melarikan diri ke Batam. Rusdi juga membelikan 4 anaknya ponsel menggunakan uang hasil curian tersebut. Kepolisian berhasil mengamankan 3 ponsel yang dibeli dari hasil curian. Rusdi juga mencuri 2 kalung emas, 3 gelang emas, sepasang anting emas, sebuah logam mulia seberat 10 gram dan sisa uang hasil curian hingga kini bersisa 100 juta rupiah lebih.
Bawa duit banyak ini. Sempat diperiksa enggak? Kata aku hilang, kata aku dicuri. Mau duit, Bapak ingat juga, Pak. Kak, berapa lama Kak? Kali hilang gitu. Iya, barangkali sampai uang aja. Sempat dihitung nggak? Uangnya sempat dihitung nggak? Pak Rusli, duitnya sempat dihitung nggak? Tidak dihitung. Kak, lah habis berapa duit Pak? Untuk jalan-jalan sama jajan-jajan sama hidup di sana? Nggak lagi ngitung. Hari Mari. Asli. Kayak Batam. Pelaku akan dijerat dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Seorang jambret yang kerap beroperasi di wilayah Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akhirnya ditangkap polisi. Saat beraksi, tersangka kerap mengincar korban perempuan. Tindak kejahatan pelaku sangat meresahkan warga setempat. Bustomi tak berkutik saat digelandang ke Mapolres Ogan Komering Ilir. Pria berusia 33 tahun ditangkap karena menjambret di sejumlah lokasi di Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogi. Pada bulan Mei tahun 2023 ini, Bustomi diketahui sudah 2 kali melancarkan aksinya. Saat menjambret, tersangka kerap mengincar perempuan sebagai korbannya. Tindak kejahatan jalanan yang dilakukan tersangka ini sudah sangat meresahkan warga Kota Kayu Agung. yang pertama jambret pada tanggal 3 Mei 2023 dan yang kedua pada tanggal 23 Mei 2023. Dua-duanya jambret. Yang bersangkutan diamankan di kontrakannya. Untuk BB yang diamankan ada 1 buah motor yang digunakan pada saat aksi, kemudian jaket pada saat aksi, topi dan tali tas korban. Selain tersangka, polisi turut menyita barang bukti 1 unit sepeda motor yang sering digunakan tersangka untuk menjambret. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang pencurian dan pencurian disertai kekerasan, yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang pria warga Banyuasin ditangkap pihak kepolisian karena terlibat perampokan terhadap seorang karyawan sebuah perusahaan permodalan nasional. Polisi hingga kini masih memburu 5 rekan tersangka yang masih buron. Tim Reskrim Polsek Panukal Abab menangkap seorang pria bernama Prio Saputra di Pelabuhan Muntok, Bangka Belitung. Warga desa Penandingan, Kabupaten Banyuasin itu dibekuk tanpa melakukan perlawanan saat baru turun dari kapal feri penyeberangan. Diduga pelaku sengaja kabur ke Pulau Bangka setelah sempat menjadi buronan polisi. Pria berusia 35 tahun itu ditangkap polisi karena terlibat aksi perampokan terhadap seorang karyawan swasta PT Permodalan Nasional Madani di Jalan Desa Prambatan, Kabupaten Pali, 3 Mei lalu. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian mencapai 80 juta rupiah karena sepeda motor dan seluruh barang berharganya ikut dirampas. Saat dihadirkan di Mapolsek Panukal Abab Jumat siang lalu, tersangka mengaku dalam aksinya dirinya dibantu oleh 5 rekannya yang masih buron. TKP ini di Desa Prambatan di pinggir jalan hutan. Menurut pengakuan pelaku ini bagaimana dia melakukan aksinya? Pelaku, menurut keterangan dari pelaku dan korban, dengan cara menghadang di jalan menggunakan kayu dan kusen. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan sebuah kusen kayu yang dipergunakan para pelaku untuk menghadang korbannya. Polisi kini masih memburu 5 pelaku lain yang masih buron. Sementara tersangka terancam dihukum 9 tahun kurungan penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan. Ditwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.